Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih melanjutkan latihan soal UTBK, TKA Saintek, mata pelajaran fisika persiapan SBMPTN. Kita masuk ke materi baru, yaitu tentang suhu dan kalor. Baik, kita mulai. Langsung saja ya. Dari gambar di samping, wadah A berisi es yang terbuat dari air murni. Wadah A ini bongkahan-bongkahan es yang terbuat dari air murni di wadah A ini ya. Dan wadah B berisi air yang terbuat dari air asin, yaitu air tambah garam. Nah, bagian wadah B ini ya, es juga ya, es, tapi es yang terbuat dari air asin yang masanya sama. Jadi di massa benda di wadah A dan B sama ya, bongkahan esnya ini sama, masanya sama. Dia mati bahwa es dari air asin pada suhu yang sama lebih banyak mencair. Hal ini terjadi karena jadi pada suhu yang sama ya, es di wadah A dan wadah B ini pada suhu yang sama ternyata es di wadah B justru yang banyak mencair dibanding wadah A. Ya, jadi es dari air asin yang banyak mencair. Yes. Nah, jadi pada kasus ini ya, pernyataan mana yang memenuhi hal tersebut ya, dari A sampai E ini. Nah, sebelum itu kita coba review sedikit tentang materi suhu dan kalor ya. Baik, berikut ini adalah grafik ya yang menunjukkan perubahan wujud zat atau benda dari es kemudian mencair menjadi air dan menguap menjadi uap air. Yang perlu kita ingat bahwa kalor adalah suatu energi ya yang dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Ya, dimana benda yang secara alamiah, benda yang bersuhu tinggi akan melepaskan energi kalornya dan memberikannya ke benda bersuhu rendah untuk mencapai kesetimbangan, sehingga benda yang bersuhu rendah tersebut akan menyerap kalor ya. Baik, sehingga energi kalor dapat mengubah suhu benda ya. Benda yang melepaskan energi kalornya ya akan menurunkan suhunya, dan benda yang menyerap energi kalor akan menaikkan suhunya. Besarnya energi kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu benda dirumuskan Q sama dengan M kali C kali delta T. M ini adalah massa benda, C adalah kalor jenis ya, kalor jenis benda, delta T adalah perubahan temperaturnya. Nah, selain dapat mengubah suhu benda, energi kalor juga dapat mengubah wujud benda, baik dari padat kemudian mencair atau dari cair kemudian menguap ya, diakibatkan oleh energi kalor yang diberikan pada benda. Nah, besarnya energi kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat tersebut dirumuskan Q sama dengan M kali Q. Q kecil ini adalah kalor laten ya. Kalor laten ada dua, ada kalor lebur dan kalor uap. Nah, maka ya, kalau kita pahami dari gambar ini bahwa misalnya kita punya es dengan temperatur 10 derajat Celcius ya, begitu. Dengan temperatur negatif 10 derajat Celcius, kemudian diberikan energi kalor, apakah itu dipanaskan ya, maka energi kalor tersebut misalnya Q1 ya akan menyebabkan benda mengalami kenaikan suhu ya, menjadi es 0 derajat Celcius. Jadi kita punya es negatif 10 derajat Celcius diberikan kalor, maka suhunya naik menjadi es 0 derajat Celcius. Nah, Q1 ini ya bisa dicari dengan persamaan ini ya, karena kalor Q MC delta T ini berfungsi mengubah suhu benda saja ya, mengubah suhu benda, maka massa es kali kalor jenis es kali perubahan temperaturnya. Nah, kalau energi kalor itu kita berikan lagi pada es yang 0 derajat Celcius tadi, misalnya Q2 ya, jadi kalau es tadi kita panaskan lagi begitu, kita beri energi kalor Q2, maka Q2 ini berfungsi mengubah wujud zat
mengubah wujud es 0 derajat Celcius tadi menjadi mencair, ya, menjadi air 0 derajat Celcius. Jadi es ke air, suhunya sama 0 derajat Celcius. Maka Q2 dicari dengan persamaan ini, M kali L kalor lebur, ya. Kalor lebur, karena ini mengubah wujud zat. Temperaturnya sama, ya, hanya mengubah wujud zat. Suhunya sama. Nah, maka awalnya tadi kita punya es 0 derajat Celcius, maka mencair menjadi air 0 derajat Celcius akibat Q2. Kalau kita berikan lagi energi kalor Q3 misalkan, maka air 0 derajat Celcius tadi, ya, mengalami kenaikan suhu. Kenaikan suhu, ya, sampai pada 100 derajat Celcius misalnya, ya, sampai pada mendidih. Nah, Q3 ini dicari dengan massa air tadi kali kalor jenis air kali perubahan suhunya, karena hanya mengubah suhu benda. Nah, sampai mendidih, kalau kita sudah punya air 100 derajat Celcius, kita berikan lagi energi kalor, misalnya Q4, maka Q4 ini berfungsi mengubah wujud air tadi menjadi gas atau menguap dengan temperatur yang masih sama, yaitu 100 derajat Celcius. Jadi keempat ini mengubah wujud zat, ya, dari air 100 derajat Celcius menjadi uap air 100 derajat Celcius, ya, menguap. Nah, maka kita cari dengan persamaan Q4-nya adalah, ya, massa air tadi kali kalor uap, ya, kalor uap. Nah, kalor latennya gunakan kalor uap. Nah, kalau kita berikan lagi energi kalor, maka temperatur uapnya itu akan naik, temperatur gasnya akan naik, ya, seperti itu. Begitu mekanismenya. Baik, kita kembali ke soal tadi, ya. Maka kalau kita lihat ini terkait dengan perubahan wujud zat, ya, bahwa es di wadah B, yaitu es dari air asin, itu lebih banyak atau lebih cepat, ya, atau lebih banyak mencair. Nah, maka kalau kita berbicara perubahan wujud zat, maka di situ dimensinya dari kalor laten, bagiannya kalor, hubungannya dengan kalor laten, ya, atau di dalam konteks ini adalah kalor lebur, ya, bukan terkait dengan kalor jenis. Sehingga kalau kita lihat opsi A ini berbicara kalor jenis, maka bukan ini, ya. Kemudian B juga berbicara kalor jenis, bukan B, ya. Nah, ini berbicara kalor latennya, yaitu kalor lebur. Nah, C bisa jadi kita eliminasi A dan B, kita sisakan C, kemudian D juga, ya. Kalor lebur air murni sama dengan kalor lebur air garam tadi. Ini tentu salah, ya, karena ini tentu kalor leburnya berbeda, ya, karena ada lebih banyak yang mencair, ya. Berarti kalor leburnya berbeda, kan? Maka salah. Jadi antara C dan D, ya. Nah, sekarang mari kita dalami soal ini. Nah, tadi energi kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat adalah massa kali kalor laten. Dalam konteks ini karena mencair, maka kita gunakan kalor lebur, yaitu satuannya kalau kita nyatakan dalam joule massa dalam kilogram, maka satuan dari kalor laten atau kalor lebur adalah joule per kilogram, ya, joule per kilogram. Nah, kalor laten ini menunjukkan banyaknya energi kalor yang dibutuhkan untuk meleburkan 1 kg zat, ya, 1 kg zat. Sehingga kalau kita punya dua benda atau dua zat A dan B begini, benda padat, ya, dengan massa yang sama, lalu diberikan energi kalor, misalkan dipanaskan, ya, dua benda ini massanya sama, kemudian diberikan energi kalor yang sama juga atau dipanaskan. Misalkan kalor lebur benda A lebih besar dari kalor lebur benda B. Ya, efeknya apa? Efeknya B akan duluan melebur karena kalor leburnya lebih kecil dibanding kalor lebur A. Ya. Nah, ini diakibatkan, ya, ini kalor lebur ini, ya. Ini kan menyatakan banyaknya energi kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 1 kg atau mencairkan 1 kg zat. Nah, sehingga kalau kalor leburnya besar, maka tentu energi kalor yang dia butuhkan juga untuk melebur itu lebih besar juga, kan? Seperti itu. Kalau kalor leburnya kecil, kalor leburnya rendah, maka energi kalor yang dibutuhkan juga rendah untuk dapat meleburkan dirinya, ya. Sehingga kalau kalor leburnya kecil, maka dia lebih cepat atau lebih banyak melebur, ya, karena energi kalor yang dibutuhkan hanya sedikit, ya. Sehingga karena kalor leburnya lebih kecil dari A, maka B akan banyak melebur atau duluan melebur, ya. Maka dalam soal ini, karena B
duluan melebur ini ya, maka kalor lebur benda B itu lebih kecil dari A ya. Maka kita lihat kalau D kalor lebur air murni lebih kecil dari kalor lebur air garam. Tentu salah ya. Kalor lebur air murni lebih kecil, harusnya air murni ini yang duluan melebur atau lebih banyak melebur. Maka yang benar adalah C, kalor lebur air murni lebih besar daripada kalor lebur air garam. Ya, sehingga air garamlah yang duluan melebur ya. Jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya, di dalam sebuah wadah tertutup terdapat es dan 700 gram air pada keadaan setimbang 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Selanjutnya, es dan air itu dipanaskan bersama-sama selama 160 detik pada tekanan tetap dengan menggunakan pemanas dengan daya 2100 watt. Diketahui kalori lebur es adalah ini, kalori jenis air adalah ini, dan 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Kalori ini adalah satuan dari energi kalori juga ya. Dimana hubungan antara kalori dan joule adalah 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Pada keadaan terakhir terdapat air pada suhu 20 derajat Celcius. Jika efisiensi pemanas 80%, massa es adalah, baik ini soalnya lumayan panjang ya. Nah, kita lihat bahwa ada sebuah wadah, di dalamnya ada es dan air ya. Ada es dan air pada keadaan 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Nah, di mana diketahui pada soal massa air adalah 700 gram. Ya, massa es tidak diketahui karena massa es yang mau dicari ya. Jadi dalam wadah kita punya es dan air, suhunya sama 0 derajat Celcius ya. Nah, kemudian jadi di dalamnya ada benda padat dan benda cair ya. Suhunya sama 0 derajat Celcius. Massa air adalah 700 gram. Kemudian wadah ini dipanaskan pada tekanan yang sama ya. Dipanaskan selama 160 detik dengan daya pemanasnya adalah ya 2100 watt. Nah, maka kita pertama ya, untuk menyelesaikan soal ini kita harus tahu dulu energi kalori yang diberikan pada es dan air. Nah, energi kalori yang diberikan pada es dan air itu diperoleh dari energi kalori yang dihasilkan oleh pemanas ini. Ya kan? Jadi energi pemanas ini akan memberikan energi kalori pada es dan air. Nah, energi kalori yang dihasilkan oleh pemanas ini bisa kita cari dengan persamaan ya, daya, persamaan umum daya. Daya adalah energi dibagi dengan waktu ya, dibagi dengan waktu. Energi yang dihasilkan begitu dibagi dengan waktu. Nah, maka energi yang dihasilkan Q ya adalah P kali T, daya kali waktu. Dayanya 2100 ya kali waktunya 160 detik. Ya, hasilnya ini 336.000 joule. Inilah energi panas yang dihasilkan dari pemanas yang memiliki daya 2100 watt ini ya, selama 160 detik. Ini energi kalori yang dihasilkan. Energi kalori yang dihasilkan 336.000 joule. Nah, ini adalah jika ya konversi energinya ya, pemanas ini kan dari energi listrik ke energi panas ya. Konversi energinya atau efisiensinya 100%. Nah, pada soal, maka di sini kita tulis Q100 artinya 100% ya. Pada soal efisiensi pemanas ini, jadi perubahan energi listrik ke energi panas, efisiensinya itu 80%. Ya, ini kalau 100% ya. Kalau 80%, maka 80% dari ini, ya kan? 80% dari ini ya kita kali saja kan. Q80 ya, 80% maksudnya. Ini kali 80%, 80/100 ya hasilnya ini. Ini sama dengan 3360 kali 80 hasilnya ini ya. 268.800 joule. Ya. Inilah energi kalori yang dihasilkan dari mesin ini, dari pemanas ini, di mana efisiensinya 80%. Nah, energi kalori inilah yang diberikan pada es dan air. Nah, es dan air ini akan menyerap energi kalori ini ya. Baik.
Maka energi kalor ini akan diberikan pada es dan air. Es dan air akan menyerap energi kalor ini, sehingga energi kalor ini akan terbagi, ya, diserap oleh es dan diserap oleh air, ya. Nah, karena di keadaan akhir hanya terdapat air saja dengan suhu 20 derajat Celcius, artinya es di situ sudah mencair, ya. Es sudah mencair. Maka kalor yang diserap oleh es ini terbagi dua juga. Ya, ada kalor untuk meleburkannya yaitu Ql, dan kalor setelah lebur ada kalor untuk menaikkan temperaturnya menjadi 20 derajat Celcius. Jadi Qs ini terbagi dua lagi, ada kalor yang diperlukan untuk meleburkan es ini, ya. Setelah jadi es, maka ada juga kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan temperaturnya menjadi 20 derajat Celcius. Jadi ada dua, ya. Kemudian ini Qi air tetap karena dia tinggal naik saja temperaturnya ke 20 derajat, ya, dari 0. Nah, kalor ini, ya, Ql ini untuk melebur es ini, maka massa es kali kalor leburnya, ya kan, hanya karena mengubah wujud zatnya. Nah, ini Qc ini untuk menaikkan temperaturnya, maka massa es kali kalor jenis air, ya, kalor jenis air. Karena kenapa kalor jenis air? Karena di sini esnya sudah mencair, ya, sudah jadi air, ya. Kemudian dinaikkan temperaturnya, maka kalor jenis air. Nah, kali perubahan temperaturnya, temperatur akhir kurang temperatur awal, ya, tambah ini kalor bagian airnya, ya, massa air kali kalor jenis air kali perubahan temperaturnya. Nah, kita masukkan kalor lebur air. Nah, di sini kita perlu lihat, ya, bahwa di sini di kalor lebur atau kalor jenis ini energi dinyatakan dalam satuan kalori, ya kan, kalori. Nah, sedangkan energi kalor yang di ruas kiri ini yang Q80 ini dalam joule, ya. Maka, ya, kita ubah dulu kalori ini dinyatakan dalam joule, ya, dinyatakan dalam joule. Nah, selain itu di sini temperaturnya menggunakan Kelvin, ya, Kelvin, dan di sini 20 derajat Celcius, maka kita ubah. Yang kita ubah di sini 20 derajat Celciusnya, temperatur akhirnya dinyatakan dalam Kelvin, dalam satuan Kelvin, ya. Nah, maka kita lakukan, ya. Kalor lebur es, ya, kalor lebur es adalah ini 80 ini, ya. Kita nyatakan dalam joule, maka hasilnya 336. Massa es, kalor jenis air ini 1 kalori dan seterusnya dinyatakan dalam joule menjadi 4,2, ya. Nah, kemudian ini temperaturnya dinyatakan dalam Kelvin, ya. Maka T tinggal ditambah 273 Kelvin, ya. 20 derajat tambah 273, hasilnya ini. Temperatur awalnya 0 derajat tambah 273, hasilnya ini, ya. Massa air 700 gram tetap, ya, karena ini dalam gram, ya. Dalam gram, tetap gram, ya. Kalor jenis air 1 kalori dan seterusnya kita ubah dalam joule menjadi 4,2, ya. Kemudian temperaturnya sama, ya, dengan ini. Perubahan temperaturnya sama. Nah, sekali lagi temperatur dinyatakan dalam Kelvin, ya, tinggal ditambah 273 Kelvin. Nah, ya, ini menjadi seperti ini. MS-nya kita faktorkan seperti ini, ya. Ini kita selesaikan hasilnya 20, ya. Kemudian ini kita kalikan, ini kita kurangkan hasilnya ini, ya. Kemudian MS ini kita perkalikan hasilnya ini, ya. Ini kita perkalikan hasilnya ini, ya. Nah, ini kita jumlahkan hasilnya ini tambah sisanya, ya. Maka kita masukkan Q80-nya ini, ya. Ini simbol saja, ya, Q80. Hasilnya ini kita masukkan, sisanya ini, ya. MS yang kita mau cari, massa es ini, ya, yang di dalam wadah ini. Maka massa es adalah seperti ini, ya. Ini kalau kita nyatakan di ruas kiri, maka jadi kurang, ya, per 420, ya kan. Dikurangkan hasilnya ini, disederhanakan tinggal ini, dibagi hasilnya 500 gram. Jadi inilah massa es ini, ya, yang di dalam wadah kondisi awalnya, ya, 500 gram. Nah, di sini kita perlu ingat adalah konversi satuannya. Kita ikuti saja yang ini, kalor lebur dan kalor jenis ini
Di sini kita lihat ya, ini dinyatakan dalam, nah ini kalori lebur ini ada kesalahan satuan ya, harusnya kan kalori ya per gram ya, atau kalori gram, tidak ada Kelvin, tidak ada temperatur di sini ya, kecuali ini ya, ini tidak ada harusnya ya, kecuali ini benar ya, ada faktor, ada satuan dari massa, energi, dan temperatur. Nah, di sini kita ikuti satuan ini ya, di mana joule kita ubah dalam kalori, temperatur kita ubah dalam Kelvin. Ya, baru kita selesaikan. Ya.